Baik, suara saya sudah terdengar? Sudah, terima kasih. Ya, mungkin akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Kimia Bapak Amin Fatoni PhD. Yang terhormat pembicara pada kuliah umum pagi ini Bapak Dr. Andes Roto MN PhD. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari jurusan Kimia Unsud, dan yang terhormat peserta online general lecture yang kelima. Pertama-tama puji serta syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayahnya kita dapat berkumpul pada ruang Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran dari para peserta sekalian dalam acara online general lecture kelima bidang kajian analitik Unsud dengan topik pengembangan metode analisis kimia berbasis nanomaterial yang diselenggarakan pada hari ini Selasa 13 Oktober 2020 dimulai pukul 9 hingga 12 WIB di room Zoom ini dengan pembicara Dr. Andes Roto MN PhD dari Departemen Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang akan dimoderatori oleh Dr. Dian Windy Dwi Asi MSc jurusan Kimia FMIPA Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sebelum beranjak pada acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kuliah umum pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan tata tertib, ketiga sambutan, kemudian sesi foto bersama, kemudian penyampaian materi dan diskusi, dan kita akhiri dengan penutup. Pertama-tama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memasuki acara, perkenankan saya untuk membacakan tata tertib dari acara pada pagi hari ini. Di antaranya, yang pertama, mohon peserta untuk mematikan mikrofon dan kamera selama acara berlangsung. Kedua, pertanyaan diajukan melalui fitur chat dan bila diperkenankan boleh menyalakan mikrofonnya. Kemudian yang terakhir, mengisi presensi pada link yang akan di-share di akhir acara. Baik, setelah saya bacakan tata tertibnya, kita beranjak kepada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Kimia Unsud, yaitu dari Bapak Amin Fatoni PhD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Roto PhD, narasumber dari Kimia UGM. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di jurusan Kimia Fakultas MIPA Unsud, serta adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum ini, maupun peserta dari luar Unsud. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan, telah melimpahkan keselamatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kuliah umum ya. Meskipun dalam suasana pandemi, tetapi mudah-mudahan kita tetap istiqomah selalu belajar untuk meningkatkan ilmu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kuliah umum seperti ini merupakan agenda rutin di jurusan Kimia Unsud untuk mendapatkan ilmu dari para pakar di luar Unsud, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, sehingga para mahasiswa pada umumnya maupun dosen-dosen kimia mendapatkan penyegaran ilmu, mendapatkan tambahan ilmu yang berguna bagi
proses pembelajaran di kimia unsur ini. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Roto yang berkenan membagi ilmunya kepada kami di acara nanti, dan mudah-mudahan bagi adik-adik mahasiswa sekalian dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh dan dapat menyerap ilmu yang nanti akan disampaikan. Mungkin sekilas dari kami selaku Ketua Jurusan Kimia demikian, dan mungkin nanti selain acara kuliah umum ini, kami juga akan mohon bantuannya kepada Pak Roto jika berkenan untuk membantu kami dalam salah satu program di jurusan kami, yaitu serangkaian revisi kurikulum program studi kimia. Mungkin nanti itu akan kami diskusikan kemudian. Demikian untuk dari kami, mudah-mudahan acara berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kepada Bapak Amin Fatani PhD atas sambutannya. Baik, sebelum kita langsung pada penyampaian materi, mungkin terlebih dahulu mari kita laksanakan sesi foto bersama seperti itu. Mungkin kepada para peserta yang tergabung di room Zoom ini, silakan untuk menyalakan kameranya. Ya, nampaknya belum semua ya, baru sedikit. Silakan. Ya, mungkin sudah ya. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Di slide 2 tidak ada yang menyalakan kamera ya. Jadi mungkin saya capture saja. Sebentar. Ya, baik. Selesai. Mungkin terima kasih. Silakan kameranya di-off-kan kembali. Baik, mungkin sekian dari pembawa acara untuk dipandunya penyampaian materi dari Bapak Roto. Saya persilakan kepada Ibu Windy untuk memandu jalannya acara. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih, Mas Wisnu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak Roto. Selamat pagi. Selamat pagi, rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melangsungkan kuliah umum dengan topik yang sangat menarik, yaitu tentang nanomaterial. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Roto. Nama lengkap Dr. Andes Roto, MM PhD. Kemudian untuk jabatan yaitu lektor kepala, golongan 4A pembina. Kemudian beliau lahir di Purworejo 17 November 1967. Institusi Departemen Kimia FMIPA UGM. Kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh S1 di UGM Yogyakarta pada tahun 1986. Kemudian melanjutkan S2-nya di Keio, Tokyo, Jepang tahun 1996 dan dilanjutkan S3-nya yaitu di UNB Fredericton, Kanada.
Untuk pengalaman penelitian ini yang 5 tahun terakhir, kalau yang tahun berikutnya udah banyak sekali pasti. Kurang lebih, nah ini adalah pengalaman penelitiannya dalam 5 tahun terakhir tentang nanopartikel dan sensor nih Pak. Nggih. Kemudian untuk publikasi ilmiahnya dalam 5 tahun terakhir ada dari Science Journal of Chemistry, kemudian ACS Apply Nanomaterials, kemudian Sensor and Actuators A Physical, kemudian ada di Result in Physics, ada Sensing and Biosensing, Chemosensor, ada sensor dan elektronik, banyak sekali. Kemudian di 5 tahun terakhir ada International Journal of Biological Macromolecules dan Advanced Materials Research. Kemudian ini adalah beberapa makalah seminar ilmiah dan internasional invited lectures di Jepang, Malaysia. Kemudian ada karya beliau, karya bukunya di 5 tahun terakhir yang diterbitkan di Intake Open. Dan untuk patennya diterbitkan di tahun 2019 tentang pembuatan gas metan dan pengolahan limbah batik secara elektrokimia ultraviolet. Baik, demikian ini adalah sekilas untuk CV beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung masuk ke pemaparan topiknya oleh Bapak Roto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat virtual ya. Saya insya Allah akan sharing tentang penelitian saya. Terima kasih pada Pak Ketua Jurusan tadi, Pak Amin Fatoni PSC yang telah memberikan sambutan kepada saya. Ya insya Allah tadi permintaannya kalau diberi kesempatan saya akan membantu juga di review kurikulum nanti. Nah kebetulan dalam minggu-minggu ini memang lagi booming kuliah online ya. Minggu yang lalu saya memberikan kuliah online juga di UNJ Jakarta, kemudian Jambi, Unja ya, belum lama ke UBB, terus Untan ya, Unila belum lama juga. Besok pagi saya terjadwal juga untuk memberikan kuliah umum di UIN Malang, UIN yang Islam ya, yang UIN ya, Malang. Kemudian juga terima kasih tadi sudah dibacakan CV saya. Saya sebetulnya punya dua dosen yang ketika mengambil S3 di UGM ini saya sebagai promotor atau co-promotor ya, yaitu Mbak Dian tadi, kemudian sama Bu Kartika, insya Allah hadir hari ini juga. Ya, saat ini saya punya tugas internasional yaitu sebagai asesor RSC yang untuk mewakili wilayah Asia Tenggara, jadi menjadi asesor yang mungkin barangkali ya termasuk tugas tambahan saya selain sebagai ketua program studi Magister Kimia di UGM. Baik, saya akan menyampaikan ini slide-nya langsung dari sana ya. Saya bisa langsung menyampaikan nanti next itu ya. Oke, jadi judul topik yang akan saya bawakan adalah pengembangan metode analisis kimia berbasis nanomaterial. Nah, ini barangkali merupakan ya bagian dari penelitian saya yang khusus untuk mengembangkan ya aplikasi nanomaterial di dalam pengembangan sensor. Nah, barangkali dalam beberapa tahun terakhir ini riset di bidang nanomaterial sangat booming ya, di mana-mana orang melakukan
sintesis, kemudian aplikasi. Nah, saya ingin menyampaikan satu topik saja yang terkait dengan penelitian di bidang nanomaterial, yaitu saya mengaplikasikan atau mengambil satu fungsi ya, nanomaterial dalam sensor kimia. Next. Nah, sebetulnya nanomaterial ini yang kita akan sampaikan ini sebetulnya adalah merupakan khusus ya, yang disebut sebagai nanomaterial adalah suatu partikel atau struktur, sebetulnya lebih tepatnya struktur ya, yang berukuran kisarannya adalah sekitar 1 sampai 100 nanometer. Nah, kalau kita lihat di gambar ini sebetulnya adalah merupakan gambaran bagaimana seekor lebah ini yang memiliki ruangan yang pas ya untuk menimbun madunya dalam satu kompartemen yang ukurannya sudah disesuaikan dengan ukuran lebah tersebut ya. Nah, kita bayangkan sebetulnya yang namanya nanostruktur itu sebenarnya kira-kira bayangannya seperti ini ya. Jadi cuma ukurannya diperkecil sampai ordenya adalah nanometer. Nah, fungsi-fungsi seperti yang dimiliki oleh lebah ini mungkin barangkali saat ini belum banyak dieksplor ya, atau belum banyak diteliti. Oleh sebab itu, para peneliti saat ini berusaha untuk memahami ya fungsi nanomaterial lebih luas lagi, karena ukurannya yang unik tadi, kecil ya. Kemudian yang poin pentingnya adalah bahwa atom-atom yang ada di permukaan nanopartikel itu yang bisa diakses dari luar, itu ternyata jauh lebih besar daripada material dalam bentuk bulk ya. Contohnya misalnya di dalam desain nanomaterial itu kalau ukuran sekitar satu sel nanopartikel, atau mungkin satu sel nanopartikel dengan ukuran sekitar 5 nanometer gitu ya, sekitar 5 nanometer, itu permukaannya atau logam yang mungkin kalau kita bandingkan ya, atau sel yang membentuk nanopartikel tadi, yang menghadap keluar itu lebih dari 50%. Yang di dalam itu lebih kecil lagi ya. Nah, kalau kita kecilkan sampai ukurannya sekitar mungkin 1 sampai 2 nanometer, itu 92 atom itu berada di luar, menghadap keluar. Jadi kalau istilah dalam nanopartikel adalah surface particle atau surface nanopartikel itu jauh lebih banyak daripada yang ada di dalam. Itu yang menyebabkan mengapa kita tertarik untuk mengembangkan itu. Next. Berikutnya. Ya. Nah, mungkin terkait dengan aplikasi dan juga mungkin desain ya. Itu saat ini para peneliti lebih fokus pada bagaimana memodifikasi permukaannya, kemudian mempelajari sifat optiknya, kemudian mempelajari struktur kristalnya, bagaimana pembentukan klaster nanopartikel, reaksi redoxnya, bahkan reaksi fotokatalitiknya mungkin yang terkait dengan reaksi menggunakan radiasi cahaya, kemudian muatan permukaan atau surface charge, water solubility, kelarutannya dalam air, dan masih banyak sekali ini. Nah, sampai saat ini saya kira beberapa poin yang saya tayangkan ini itu masih berkembang ya. Artinya apa? Mungkin fenomenanya sudah diketahui ya, tetapi teorinya itu masih sangat sedikit difahami. Jadi kita baru bisa mengungkapkan fakta, tetapi sampai saat ini pengetahuan tentang nanomaterial sendiri, baik dari sisi teori kuantumnya, fisikanya ya, maupun dari sisi kimianya, reaktivitasnya, kalau saya sebut sebagai reaktivitas ya yang terkait dengan ilmu kimia, itu masih sangat minimal. Oleh sebab itu, riset ini boleh dikatakan masih di tahap awal ya, masih di tahap awal. Oleh sebab itu, saya jamin dalam waktu yang mendatang akan sangat banyak sekali penelitian di bidang nanomaterial. Berikutnya, next. Ya, jadi saat ini
ukuran dan bentuk nanopartikel sudah sangat banyak dikaji, dari mulai bentuk yang mungkin yang bentuknya seperti bola atau spherical ya, kemudian bentuknya segitiga, bentuknya kubus, heksagonal, oval, helical, bentuknya batangan, rod dan sebagainya. Ini sudah, saya kira kajiannya sudah banyak sekali. Nah, saya sendiri di Lab Kimia Analitik Fakultas MIPA UGM itu mencoba memahami juga ya kaitan antara metode preparasi ya nanopartikel dengan bentuk dan ukuran. Saya punya satu paper di Indonesian Journal of Chemistry itu hanya membahas tentang hubungan antara capping agent dengan sifat fisika dan kimia dari nanopartikel. Jadi itu baru sangat sedikit sekali ya yang saya publikasikan belum lama ini. Berikutnya. Nah, secara umum di dalam sintesis nanopartikel itu kalau kita cermati ya, itu dari mulai sintesis sampai aplikasi itu masih peluangnya dikembangkan masih banyak sekali. Nah, saya hanya mengambil satu step dalam sintesis ya, kemudian mencoba meningkatkan limit deteksi dari metode analisis kimia. Jadi dari sintesis, kemudian karakterisasi, aplikasi, dan seterusnya ini stepnya banyak sekali. Tetapi fokus saya adalah bagaimana memanfaatkan nanopartikel ini untuk meningkatkan limit deteksi pada analisis analit yang sangat umum di dalam media ya, dalam media terutama adalah dalam media larutan. Berikutnya. Next. Nah, metode yang umum mungkin bisa kita lihat di Journal of Chemical Education tahun 2004 ini bagaimana para peneliti mencoba mengembangkan metode analisis dan juga sintesisnya mungkin di nanopartikel ya, bagaimana ini hanya sebagai suatu ilustrasi aja. Perak nanopartikel atau silver nanopartikel disintesis dari perak nitrat dengan reduktor asam askorbat, kemudian dikontrol suhunya, dikontrol pengadukan, dikontrol konsentrasinya, bahkan dipanaskan juga untuk menghasilkan nanopartikel. Ini adalah yang paling umum ya di laboratorium. Saya kira yang paling umum untuk dilakukan pengembangan metode sintesis adalah yang paling mudah menggunakan metode reduksi kimia, yaitu dalam bentuk koloidnya. Nah, kalau sudah jadi koloid, yang paling kanan, itu kemudian baru kita pelajari sifat-sifatnya ya. Ya, belum aja sifat-sifatnya. Nah, sampai di sintesis barangkali sudah lebih lumayan established ya. Tetapi untuk metode yang lain selain pembentukan koloid ini masih potensinya masih luas sekali ya. Berikutnya. Next. Nah, kemudian karakterisasi juga saya kira untuk karakterisasi nano yang paling umum digunakan adalah menggunakan imaging ya, elektron mikroskopi terutama TEM, dan juga menggunakan X-ray ya. Jadi ini tipikal untuk sintesis dan karakterisasi. Sintesisnya menggunakan koloid tadi, nah karakterisasinya bisa imaging menggunakan TEM atau SEM kalau tidak terlalu kecil, dan kemudian X-ray adalah salah satu metode untuk menentukan struktur kristal daripada produk. Jadi saya kira secara umum kita bisa melakukan sintesis yang lebih luas ya dengan bantuan metode yang saat ini ada di samping koloid tadi ya, bisa menggunakan cold vapor deposition, kemudian juga bisa membuat dispersi, bahkan grinding kalau bisa ya, kalau bisa memungkinkan. Next, berikutnya. Nah, ini adalah satu penelitian saya ya, yaitu bagaimana mendesain nanopartikel ini dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Nah, ini kita ingin mengetahui ya di antara reduktor yang digunakan dalam pembentukan koloid ya, jadi Ag+ direduksi menjadi Ag0 atau Ag dengan muatan 0, Ag logam dengan ukuran nano. Nah, kita coba berbagai macam reducing agent reduktor, antara lain asam askorbat, kemudian glukosa, sodium borohydrate, sodium citrate, sodium sitrat ya, dan hidrasin. Nah, dari beberapa metode yang kita coba untuk sintesis ini, maka kita bisa melihat ya pengaruh reduktor terhadap bentuk dan ukuran
nanopartikel. Jadi kita bisa membentuk heksagonal misalnya kalau yang E ya menggunakan reduktor hidrasin yang E, atau bentuknya batangan seperti yang D ya. Nah, itu dengan reduktor sodium sitrat atau natrium sitrat. Lalu kemudian bentuknya yang relatif seragam, yang paling seragam yang A ya dengan reduktor asam askorbat. Yang B ini menggunakan glukosa ya, ukurannya lebih kecil dengan produk yang tidak terlalu banyak. Sodium borohidrida ini bisa juga diaplikasikan untuk sintesis yang hasilnya juga tidak jauh dengan yang kalau menggunakan asam askorbat. Nah ini riset-riset seperti ini, ya riset seperti ini mengembangkan metode sintesis gitu ya, dengan dengan metode baru, mungkin dengan capping agent, dengan pembentukan koloid, quantum confinement dengan bentuk yang pas gitu ya, seperti tadi saya bayangkan di pembukaan saya, membuat katakanlah sarang lebah dengan ukuran yang tepat untuk seukuran lebah itu yang menjadi ide bagaimana kita mengembangkan riset di masa yang akan datang ya, khususnya di bidang nanomaterial. Berikutnya, next. Nah, kemudian karakterisasi yang lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah di samping menggunakan X-ray, menggunakan TEM ya, kita juga bisa menggunakan particle size analyzer atau PSA ya. Jadi PSA. Jadi contohnya ini kita lihat ya, distribusi ukuran partikel sebagai fungsi reduktor. Ya, walaupun mungkin temanya simple yaitu mempelajari pengaruh reduktor terhadap sifat fisikokimia, tetapi penelitiannya detail sekali karena sampai menentukan distribusi ukuran partikel. Jadi bisa kita lihat distribusi ukuran partikelnya itu bisa digeser ya ke kanan atau kiri. Ke kiri itu artinya ke arah yang kecil, kalau ke kanan yang ke arah yang besar, dengan mengendalikan ya reaksi ya, dengan mengendalikan reaksi antara lain tadi dengan mengganti reduktor. Jadi kita bisa lihat di sini distribusi ukuran partikel yang makin kecil itu bisa diperoleh dengan reduktor asam askorbat ya, yang asam askorbat. Kemudian diikuti dengan glukosa, kemudian sodium borohidrida, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan hidrasin. Nah, nampaknya ini sederhana, tapi implikasinya sangat luas sekali. Mengapa? Karena di dalam aplikasi nanopartikel ke depan, itu ukuran dan bentuk, ini saya ulangi ya, ukuran dan bentuk itu akan menentukan karakter nanti ketika mereka digunakan di dalam berbagai macam aplikasi ya. Misalnya untuk sensor kimia yang nanti saya bahas antara lain ya, itu akan sangat baik sekali kalau misalnya dipakai ukurannya yang seragam ya, kecil dan seragam. Ya, kecil dan seragam. Untuk bidang yang lain mungkin justru diperlukan misalnya untuk antibakteri misalnya ya, itu ukuran tidak penting, tapi konsentrasi lebih penting ya. Luas permukaannya lebih penting dan seterusnya. Next, berikutnya. Nah, kemudian kita juga mengembangkan pembentukan nanopartikel dengan metode electrospinning. Karena ini lebih tepat mungkin disebut sebagai nanofiber ya. Jadi produknya sebelah kanan bisa kita lihat itu adalah nanofiber yang dibuat dengan menggunakan electrospinning, dengan metode electrospinning. Jadi kita memanfaatkan medan listrik ya untuk menghasilkan nanofiber. Prinsipnya adalah kita menginjeksi larutan atau campuran ya polimer melalui syringe atau injektor. Kemudian di antara anoda dan katoda, salah satunya di situ adalah katodanya adalah tempat keluarnya cairan dari syringe itu, kemudian ditangkap di anodanya ya, anodanya. Jadi anodanya di katoda ke anoda ya. Nah, dengan beda potensial sekitar 15.000 volt ya. 15.000 volt. Nah, ilustrasi yang gambar spiral warna biru adalah merupakan bagaimana polimer yang diinjeksikan kemudian diberi medan magnet akan diperoleh fiber ya dengan ukuran kisarannya adalah sekitar 500 ya nanometer. Jadi kita bisa lihat yang A1 ini adalah contoh nanofiber dari polivinil akrilat ya PVAC yang disintesis menggunakan metode
elektrospinning dengan konsentrasi tertentu. Jadi kita bisa menghasilkan nanopartikel dengan ukuran yang kita inginkan ya, dengan variasi misalnya konsentrasi, kemudian suhu, pengaruh medan listriknya, tegangan yang dipakai, dan seterusnya. Sehingga ke depan adalah kalau kita bisa mengembangkan ini, aplikasi nanofiber ini bisa digunakan untuk berbagai macam deteksi ya, misalnya untuk sensor gas ya. Mengapa? Karena gas itu akan bisa berinteraksi dengan nanofiber yang luas permukaannya besar. Ya, yang luas permukaannya sangat besar. Nanti saya akan menyampaikan satu hasil penelitian tentang sensor gas menggunakan nanofiber. Next. Nah, sekarang saya mulai dari deteksi memanfaatkan sifat optik nanopartikel ya. Oleh karena itu saya sebut sebagai optical sensing. Nah, di sini di dalam optical sensing ini sebetulnya adalah kita mempelajari pengaruh penggunaan ya nanopartikel dalam deteksi baik molekul organik atau ion di dalam larutan setelah mereka berinteraksi dengan nanopartikel. Next. Nah, ini adalah salah satu sifat dari nanopartikel yang sekarang sedang dieksplor, yaitu sifat optik yang dikenal sebagai localized surface plasmon resonance. Apa itu? Ini adalah suatu fenomena penting dari nanopartikel di mana kalau kita memiliki katakanlah koloid nanopartikel dengan ukuran di bawah 100 nanometer ya, di bawah 100 nanometer, kemudian diberi radiasi gelombang elektromagnetik, maka elektron yang ada di ikatan logam itu akan terpolarisasi. Jadi kita bisa lihat terpolarisasi ya. Nah, terpolarisasi ini dengan menyerap radiasi cahaya ya yang sesuai dengan untuk polarisasinya. Nah, serta-merta ketika elektron pada pita konduksi dari ikatan logam ini terpolarisasi, maka dia akan menyerap radiasi pada daerah visible. Ya, pada daerah visible. Ini bukan merupakan absorbansi yang kita kenal seperti misalnya kita memiliki gus kromofor yang menyerap radiasi pada daerah UV atau visible, tetapi yang menyerap di sini adalah merupakan nanopartikel yang ukurannya adalah di kisaran 100 nanometer. Nah, ternyata bentuk dan ukuran, ya saya ulangi, bentuk dan ukuran nanopartikel itu akan menentukan puncak serapan ya nanopartikel yang merupakan hasil atau dampak dari polarisasi elektron yang ada pada ikatan logam. Nah, kita akan memanfaatkan sifat ini setelah nanopartikel itu berinteraksi dengan analit ya. Jadi analitnya bisa tadi ion logam atau bahkan molekul organik. Ya, bahkan molekul organik. Nah, interaksi yang terjadi sebetulnya adalah molekul organik akan bereaksi dengan nanopartikel, kemudian menggeser puncak absorbansi daripada plasmon resonan dari nanopartikel tersebut. Jadi bisa menggeser atau menurunkan absorbansi. Berikutnya. Next. Nah, ini adalah contoh ya, analisis ion logam ya dengan menggunakan nanopartikel perak. Jadi kita bisa lihat nanopartikel perak kemudian dicampur dengan berbagai macam ion logam dan kemudian kita lihat ya perubahannya. Ya, kita lihat perubahannya. Jadi A, B, C, D dan seterusnya sampai E. Ini adalah berinteraksi dengan kadmium, magnesium, seng, kemudian manganis, Mn ya, kromium dan seterusnya. Dan yang L ini yang paling bawah adalah dengan Fe3+. Jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwa penambahan Fe3+ akan menurunkan absorbansi daripada koloid ya atau absorbansi SPR yang tepatnya ya, koloid perak nanopartikel pada kisaran di 410 sampai 420
nanometer. Nah, interaksi ini yang kemudian kita konversi ya nanti menjadi hubungan antara perubahan absorbansi dengan konsentrasi analit. Ya, sekali lagi ini bukan absorbansi yang sebenarnya adalah interaksi plasmonik antara nanopartikel dengan ion Fe3+. Nah, sementara ion-ion yang lain selain ion Fe3+ itu tidak memberikan penurunan dari absorbansi plasmonik dari perak nanopartikel. Berikutnya. Next. Nah, setelah kita lihat penambahan konsentrasi besi ke dalam koloid perak nanopartikel, kita bisa lihat yang sebelah kiri ya, yaitu perubahan warnanya secara visual, ya, secara visual. Kemudian yang paling kiri atas adalah delta absorbansinya, ya, delta absorbansi atau selisih absorbansi sebagai fungsi konsentrasi ion yang ditambahkan. Nah, yang kanan bawah adalah kira-kira ya kurva standarnya kalau dibuat akan menjadi seperti yang kanan bawah, ya, kanan bawah. Jadi ini sebenarnya bukan kurva standar yang sebenarnya, karena apa? Penambahan ion Fe3+ ke dalam koloid perak nanopartikel itu akan menurunkan absorbansi plasmonik, ya, yang merupakan tadi interaksi antara elektron logam pada permukaan nanopartikel yang berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik. Jadi seolah-olah ya kita memiliki hubungan antara penambahan konsentrasi Fe3+ terhadap perubahan konsentrasi Ag+ yang ada di dalam koloid, ya. Jadi yang ada di dalam koloid. Nah, dengan kata lain menjadi seperti ini ya. Penambahan ion Fe3+ ke dalam koloid akan menurunkan ya absorbansi plasmonik perak nanopartikel ya yang setara. Ya, artinya apa? Semakin tinggi konsentrasinya yang ditambahkan, maka penurunan absorbansinya makin besar. Jadi kata kuncinya di situ. Nah, sampai di sini kita baru tahu fenomenanya. Tetapi kita belum tahu mekanisme reaksinya. Jadi saya pahami di sini ya, dari data yang kita peroleh, kita baru mengetahui perubahan konsentrasi atau penambahan konsentrasi sebagai perubahan absorbansi plasmonik dari perak nanopartikel. Nah, bagaimana kita memahami mekanismenya? Ini yang poin yang paling penting untuk kita kaji lebih dalam. Berikutnya. Next. Nah, kita mencoba yang kanan mungkin dulu ya. Ini adalah hubungan antara konsentrasi besi yang ditambahkan dengan penurunan absorbansi perak nanopartikel ya. Jadi relatif linier, meskipun tidak selinier kalau kita menggunakan metode spektrofotometri UV vis ya, karena ini adalah plasmonic absorban, jadi tidak akan selinier ya kalau kita bandingkan dengan metode spektrofotometri UV vis. Nah, jadi kita bisa melihat perubahan konsentrasinya terhadap delta absorbansi ya. Ya, delta absorbansi. Nah, yang kiri adalah kita mencoba memahami mekanisme reaksi. Idenya adalah ketika Ag nanopartikel ditambahkan dengan ion Fe3+, itu maka akan terjadi reaksi. Nah, kita nggak tahu reaksinya seperti apa. Kita coba peluang untuk memahami reaksi barangkali kita bisa lihat karena yang ditambahkan adalah ion, kemungkinan dia mengalami reaksi redoks ya. Redoks, jadi Fe3+ itu akan tereduksi menjadi Fe2+ ya. Nah, kita deteksi menggunakan phenanthroline ya. Jadi yang C itu sebetulnya adalah merupakan warna dari Fe phenanthroline. Ya, Fe phenanthroline yang kemudian mengindikasikan bahwa terjadi reaksi redoks ya antara Ag nanopartikel dengan Fe. Ya, Ag nanopartikel dengan Fe. Nah, mekanismenya yang kita usulkan adalah bahwa Ag sebagai Ag0 bereaksi dengan Fe3+ menghasilkan Ag+ ya dan Fe2+. Nah, Fe2+-nya dites dengan menggunakan ligan yaitu ortophenanthroline.
Ya, kita lihat yang B ini tanpa penambahan ortofenantrolin untuk membentuk kompleks ya. Jadi tidak ada perubahan warna karena tidak ditambahkan ortofenantrolin. Yang A adalah perak nanopartikel aslinya gitu ya. Nah, ide ini kita munculkan mengapa? Karena sebenarnya dari reaksi yang kita miliki antara Ag nanopartikel dengan Fe3+ itu memang belum ada ya. Belum muncul ya. Oleh sebab itu kita coba memahami ya apa yang terjadi ketika koloid Ag nanopartikel ditambahkan ion Fe3+. Next. Nah, jadi dari fenomena penurunan absorbansi koloid perak nanopartikel itu sebetulnya poinnya adalah bagaimana kita bisa memahami mekanisme reaksinya. Nah, untuk memahami mekanisme reaksinya kita harus punya ide kan, bayangannya adalah kalau nanopartikel ditambahi ion Fe3+ absorbansinya turun, itu karena apa? Nah, kita punya beberapa usulan mekanisme ya. Jadi Ag0 maksudnya logam sebagai nanopartikel bereaksi dengan Fe3+, kemudian absorbansinya turun. Turun ada dua kemungkinan, dia partikelnya makin besar atau konsentrasinya turun. Nah, kalau konsentrasi turun berarti dia menjadi produk yang lain ya. Nah, kita coba mendekati kalau reaksinya adalah melibatkan reaksi redox. Nah, reaksi redox, nah kita tambahkan Fe3+ mengalami reaksi redox dengan Ag nanopartikel menghasilkan Fe2+ dan Ag+ ya. Nah, ini kita deteksi ternyata bisa dibuktikan ya bahwa reaksinya sebenarnya adalah reaksi redox antara Ag nanopartikel dengan Fe3+ menghasilkan Ag+ dan Fe2+. Nah, Fe2+-nya kita bisa lihat warna yang C adalah kompleks dari besi fenantrolin, besi 2 fenantrolin. Nah, sehingga kita punya bukti bahwa ternyata mekanisme reaksi yang terjadi adalah penurunan absorbansi itu sebagai akibat dari reaksi redox antara perak nanopartikel dengan Fe3+. Nah, kita bisa lihat ini penurunan absorbansinya pada puncak di 421 nanometer. Ini adalah puncak plasmon absorban dari koloid perak nanopartikel. Kemudian setelah ditambahi dengan Fe 3+ dan seterusnya, maka kita siapkan perubahannya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah saya mempunyai satu ide lain, yaitu bagaimana kalau misalnya Ag nanopartikel ini digunakan untuk sensor ion Pb2+. Jadi kita ketahui bahwa ion Pb2+ itu merupakan ion yang katakanlah di dalam air mungkin sedikit, tapi keberadaannya kalau banyak di dalam air akan sangat berbahaya, jadi sangat toksik ya. Nah, kita coba ini adalah dengan memanfaatkan sifat ligan dari penambahan ligan yang telah dikompleks dengan Pb, menghasilkan Pb didison, kemudian kita interaksikan dengan perak nanopartikel. Nah, yang kita publikasikan di jurnal Chemosensor tahun lalu ya. Nah, idenya adalah begini, Ag nanopartikel direaksikan dengan Pb yang sudah terkompleks dengan didison, ya dengan didison sebagai ligan, maka akan terjadi perubahan. Jadi ini adalah yang tengah ini adalah reaksi antara Pb didison dengan Ag nanopartikel. Kita bisa lihat perubahannya sangat ekstrim ya. Nah, sekali lagi ini juga sama. Apakah reaksinya sama dengan yang tadi ya, yang ini? Itu adalah pertanyaan berikutnya yang muncul ya. Jadi kita bisa memahami bahwa hubungan konsentrasi dengan perubahan absorbansi itu linier, tetapi kita belum tahu apa yang terjadi di dalam sistem kan gitu. Oleh karena itu kita coba ini mekanismenya mungkin pembentukan kompleks biasa, tapi kemudian kita ingin memahami lebih detail ya bagaimana membuktikan kalau Ag nanopartikel itu bereaksi dengan Pb didison. Itu adalah yang merupakan tugas kita ya, karena apa? Dari perubahan absorbansi aja nggak cukup ya. Oleh karena itu mekanisme reaksi menjadi sangat penting sekali.
Nah, ini adalah mungkin dari sini bisa kelihatan ya perubahan konsentrasi Pb yang ditambahkan dengan adanya ligan ditison sebagai diikuti dengan perubahan absorbansi ya. Nah, perubahan absorbansi. Jadi kenaikan konsentrasi Pb itu diikuti dengan turunnya konsentrasi absorbansi dari perak nanopartikel. Nah, kemudian kalau kita buat kurvanya linear juga. Ternyata pada daerah sekitar 0 sampai atau 1 mungkin tepatnya ya, kalau 0 agak susah karena belangko. Dari 0 sampai 6 mikrogram per liter Pb itu linear ya dengan koefisien korelasi sekitar 0,9889 gitu ya. Nah, yang atas adalah warna visualnya. Ya, yang atas adalah warna visualnya. Jadi kita bisa lihat dari sini kurvanya jelas ya. Kita punya hubungan konsentrasi Pb ditison dengan perubahan absorbansi. Kemudian kurvanya juga linear. Dan yang atas adalah warna yang timbul ya, atau perubahan warna yang timbul sebagai akibat dari reaksi antara perak nanopartikel dengan Pb2 ditison. Nah, mekanisme yang kita usulkan itu adalah seperti ini ya, yang kiri ya. Mekanismenya adalah perak nanopartikel dalam media polivinil alkohol tadi PVA, atau kita tulis OH-nya di situ, kemudian bereaksi dengan Pb2 ditison, maka akan terbentuk agregasi nanopartikel. Ya, agregasi nanopartikel. Ini adalah mekanisme yang kita usulkan. Tapi sampai di sini kita perlu bukti ya. Agregasi itu memang bisa ditunjukkan dengan perubahan absorbansi, tetapi itu baru hipotesis ya. Bagaimana cara membuktikan? Nanti setelah slide ini kita akan buktikan bagaimana hubungan antara absorbansi dengan perubahan konsentrasi ya, yang ditambahkan Pb ya, kemudian dites. Nah, yang sebelah kanan ini adalah hasil analisis yang kita bandingkan dengan metode lain ya. Jadi misalnya kita lihat untuk analisis Pb ini AS mungkin limit deteksinya, LOD adalah limit of detection sekitar 16 mikrogram per liter, UV visible 10 mikrogram per liter, kemudian secara kolorimetri dengan metode yang lain menggunakan perak nanopartikel sekitar 2,7 mikrogram per liter atau ppb ya. Nah, dengan metode yang kita usulkan bisa 0,64 mikrogram per liter. Ini memang belum secanggih dengan ICP ya, inductively coupled plasma mass spectrometry, tetapi sudah mendekati ya, sudah mendekati. Ini perbandingan metode yang kita peroleh dari pemanfaatan perak nanopartikel untuk analisis Pb2 positif. Nah, kemudian setelah kita tes dengan TEM ya, transmission electron microscopy ya, itu ternyata memang benar bahwa perak nanopartikel ketika ditambah Pb2 ditison itu akan mengalami agregasi. Mengumpul ya, partikelnya mengumpul, jadi kita bisa lihat misalnya di sini ya. Di ini ya, ini adalah partikel nanopartikel perak yang digerombolin oleh partikel yang lebih kecil ya, mengalami agregasi. Ini juga sama yang sebelah sini. Ya. Jadi ternyata penambahan Pb2 ditison ke dalam koloid perak nanopartikel itu akan menyebabkan agregasi nanopartikel tersebut ya, yang diikuti dengan perubahan absorbansi dari plasmon yang dihasilkan. Ya, yang dihasilkan, sehingga mekanisme ini itu bisa dibuktikan ya, bahwa ditison yang memiliki gugus sulfur pada strukturnya itu akan melingkupi ya perak nanopartikel, yang kemudian dia membentuk partikel yang lebih besar, atau dalam istilah nanopartikel kita sebut mengalami agregasi ya, mengalami agregasi, dan itu bisa dibuktikan dengan scanning elektron mikroskopi ya, yaitu menggunakan TEM, transmission electron microscope. Ini adalah buktinya. Nah, mekanisme seperti ini itu merupakan evidence atau bukti bagaimana kita memahami interaksi antara nanopartikel dengan ion yang kita tambahkan.
Ya, jadi masih banyak sekali mekanisme yang mungkin perlu pembuktian lebih lanjut ya. Tetapi untuk kasus yang ini, deteksi PB dengan perak nanopartikel, kita yakin bahwa pembentukan agregasi perak nanopartikel itu akan menyebabkan turunnya absorbansi, dan ini kebetulan ya, kebetulan linear ya, linear dengan penambahan konsentrasi PB2 positif. Oleh sebab itu, PB2 positif secara tidak langsung sebetulnya ya, secara tidak langsung bisa dideteksi dengan menggunakan perak nanopartikel. Nah, berikutnya adalah saya akan menyampaikan satu tema penelitian yang lain, yaitu sensor gas menggunakan nanofiber. Tadi di awal ketika kita sintesis nanofiber menggunakan elektrospinning, itu keuntungannya mengapa nanofiber bisa digunakan oleh sensor gas? Karena yang utama adalah luas permukaannya yang tinggi ya, luas permukaan. Atau dengan kata lain ya, elektron yang berada pada spesies nanopartikel yang ada di permukaan itu lebih mudah diakses kalau misalnya dia berinteraksi dengan gas. Itu yang kalau nanopartikel ya, nanopartikel. Nah, dalam kasus ini, atom-atom yang berada di permukaan nanopartikel, saya ulangi ya, atom-atom yang berada di permukaan nanopartikel kan jumlahnya lebih banyak daripada yang ada di dalam. Sehingga akses kalau misalnya dia berinteraksi dengan gas akan jauh lebih efisien daripada di dalam material yang ruahnya ya, dalam bentuk ruahnya. Nah, kita memanfaatkan sifat dari interaksi antara gas dengan padatan ya, yang kemudian bisa dimonitor menggunakan quartz crystal microbalance. Jadi prinsip kerjanya adalah kita depositkan polimer di atas permukaan quartz crystal microbalance. Ini adalah merupakan logam yang mensandwich silika, ya, yang silika. Nah, apabila ada interaksi antara nanofiber yang kita depositkan di atas quartz ini, maka akan terjadi penurunan osilasi ya, penurunan osilasi. Jadi penurunan osilasi ini kemudian kita kaitkan dengan interaksi kimia yang itu nanti bisa digunakan untuk deteksi gas. Nah, tentu saja kita harus memilih ya polimer yang cocok untuk gas tertentu. Jadi gas bisa bereaksi dengan atau berinteraksi dengan polimer nanofiber tadi apabila interaksinya cocok. Cocok dalam pengertian kita punya banyak sekali interaksi gas dengan padatan ya, misalnya ada ikatan van der Waals, akan ikatan dipol dengan dipol, bahkan elektrostatik ya, bahkan elektrostatik. Itu bisa pahami ya apabila kita mempunyai interaksi yang spesifik ya antara gas dengan nanofiber. Ini adalah sistem deteksinya, jadi osilasi yang ada di nanofiber yang didepositkan dalam quartz crystal microbalance, ya, sifat piezoelektriknya di sini ya. Misalnya ini pertama kita memiliki nanofiber yang didepositkan di atas permukaan quartz crystal microbalance, kemudian berinteraksi dengan gas ini yang dot-dot warna biru ya, maka semakin banyak interaksinya dengan gas yang makin kuat, maka absorbansinya akan turun. Bukan absorbansi, maaf, frekuensinya akan turun. Ya, frekuensinya akan turun. Nah, perubahan frekuensi resonansi dari quartz crystal microbalance yang berinteraksi dengan gas itu linear ya, linear. Jadi semakin tinggi konsentrasi gas yang ada di udara yang kita deteksi atau dalam campuran gas yang kita injeksi ke dalam sistem, itu akan setara dengan delta frekuensi. Itu konsep dasarnya, karena apa? Sifat piezoelektrik dari quartz crystal microbalance itu semakin banyak interaksinya dengan partikel gas ya, maka frekuensinya akan turun. Ya, akan turun. Ini adalah sistem quartz crystal microbalance yang kita miliki di lab fisika material di UGM. Jadi ini adalah quartz kristalnya yang sudah dideposit dengan nanofiber tadi ya, dengan polimer tertentu, misalnya polivinyl alkohol, kemudian
polyvinylpyrrolidone dan lain-lain, bahkan kitosan juga ya. Nah, ini ketika tidak ada gas yang berinteraksi, itu counter frekuensinya konstan ya. Counter frekuensinya konstan. Kemudian dia akan berubah kalau dia berinteraksi dengan gas ya. Karena ada perubahan berat di permukaan. Dan ini dimonitor dengan menggunakan frekuensi counter yang terhubung dengan komputer. Jadi dengan kata lain kita bisa mengukur ya reaksi antara gas dengan nanofiber ya, dengan nanofiber yang kemudian diikuti dengan perubahan frekuensi ya, perubahan frekuensi dari sistem piezoelektrik itu. Nah, kita laporkan yang pertama, kita belum lama mempublikasikan di jurnal ilmiah Sensor dan Aktor A ya, Physical tahun 2020 di awal tahun ini ya. Kira-kira terbit di bulan Februari ya, Februari. Nah, kita memiliki polyvinyl alkohol yang didoping dengan asam borat ya, didoping dengan asam borat untuk memberikan akses yang cocok terutama dengan gas amonia. Ya, dengan gas amonia. Mengapa digunakan asam borat? Karena asam borat punya orbital kosong sebagai asam Lewis ya, sebagai asam Lewis yang nanti akan berinteraksi dengan mudah dengan basa Lewis yaitu amonia yang dalam hal ini dalam bentuk gas. Jadi kita bisa lihat perubahannya ya, nanofiber yang A1 sampai D ini adalah nanofiber yang dihasilkan kemudian didoping dengan asam borat. Asam borat fungsinya adalah untuk mengarahkan supaya dia lebih spesifik berinteraksi dengan gas yaitu amonia. Ya, sesuai dengan teori amonia adalah merupakan basa Lewis, kemudian asam borat merupakan asam Lewis. Interaksinya saya kira pasangan elektron dari amonia itu berinteraksi dengan orbital kosong yang ada di dalam asam borat. Ya, itu yang menyebabkan kenapa perubahan frekuensinya menjadi terdeteksi dengan baik.